Danau Maninjau lahir dari letusan gunung atau kutukan bujang sambilan? Nagari Salingka Maninjau, danau yang lahir dari letusan Gunung Tinjau. Pernahkah Sanak berdiri di tepi sebuah danau, lalu merasa seperti sedang berada di dalam mangkuk raksasa yang dikelilingi bukit-bukit tinggi? Itulah Danau Maninjau. Danau yang tenang ini sebenarnya lahir dari peristiwa besar ribuan tahun lalu, letusan Gunung Purba yang mengubah bentang alam Minangkabau. Hari ini, orang mengenalnya sebagai salah satu danau terindah di Sumatera Barat. Jalan lingkarnya memutar pelan mengikuti tepian air, melewati kampung-kampung tua, sawah, surau, dan rumah gadang yang masih bertahan di kaki perbukitan. Tapi Maninjau bukan hanya tentang pemandangan. Ia adalah ruang hidup, tempat air, manusia, sejarah, dan cerita tumbuh bersama sejak lama. Hari ini, kita akan menyusuri Danau Maninjau. Bukan sekedar melihat danaunya, tetapi juga mengenal nagari-nagari yang hidup salingka danau. Danau Maninjau dipercaya terbentuk dari letusan Gunung Purba, yang dalam cerita masyarakat dikenal sebagai Gunung Tinjau. Letusan besar itu menciptakan cekungan luas yang kemudian terisi air dan berubah menjadi danau yang kita lihat hari ini. Karena berasal dari kawasan vulkanik, Danau Maninjau memiliki karakter alam yang berbeda dengan banyak danau lainnya di Sumatera Barat. Di dasar danau masih terdapat kandungan belerang yang pada masa tertentu bisa naik ke permukaan. Masyarakat sekitar menyebut fenomena ini sebagai tubo atau lengkapnya tubo belerang. Ketika tubo muncul, air danau kadang berubah warna dan ikan-ikan menjadi pusing bahkan mati mengapung. Tetapi alam Maninjau seolah memiliki caranya sendiri untuk kembali seimbang. Angin yang turun dari perbukitan timur biasanya mendorong lapisan belerang itu ke arah outlet danau, lalu keluar melalui aliran Batang Antokan menuju pantai barat Sumatera. Namun bagi masyarakat Minangkabau, asal-usul Danau Maninjau tidak hanya dijelaskan melalui geologi, tetapi juga melalui cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu legenda paling terkenal adalah kisah Bujang Sambilan, 9 bersaudara yang hidup di kawasan Maninjau pada masa lampau. Dalam cerita itu, Bujang Sambilan memfitnah Sani, adik perempuan mereka, dan Sigiran melakukan pelanggaran adat, dan kemudian mendapat hukuman yang tragis, dimasukkan ke kawah gunung. Konon setelah peristiwa itu terjadi, alam menjadi murka. Gunung berguncang, tanah retak, dan hujan turun tanpa henti, hingga lembah besar itu berubah menjadi danau. Masyarakat percaya dari peristiwa itulah lahir Danau Maninjau yang kita kenal hari ini. Dan Bujang Sambilan menjelma menjadi ikan penghuni danau. Benar atau tidaknya legenda tersebut tentu menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat. Tetapi cerita Bujang Sambilan tetap hidup hingga sekarang. Menjadi bagian dari ingatan budaya yang membuat Danau Maninjau bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan kisah dan makna. Pada akhirnya, baik cerita rakyat tentang Bujang Sambilan maupun kajian geologi modern memiliki satu titik temu yang menarik. Keduanya sama-sama menggambarkan bahwa Danau Maninjau lahir dari sebuah peristiwa besar yang berkaitan dengan letusan gunung berapi purba. Satu melalui bahasa legenda yang hidup di tengah masyarakat, dan satu lagi melalui penjelasan ilmiah tentang proses alam. Namun, keduanya bertemu pada makna yang sama, bahwa danau ini terbentuk dari kekuatan besar bumi yang mengubah wajah alam Minangkabau menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Berbeda dengan danau besar yang memiliki banyak sungai besar, air Danau Maninjau lebih banyak berasal dari sungai-sungai kecil dan mata air di perbukitan yang mengelilinginya. Hujan yang turun di lereng-lereng bukit perlahan mengalir menuju danau, membuat permukaan airnya tetap terjaga sepanjang tahun. Sementara itu, outlet utama danau adalah Batang Antokan. Sungai ini menjadi jalan keluar air Danau Maninjau menuju Samudra Hindia. Dari dulu hingga sekarang, Batang Antokan memiliki peranan penting bagi masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air, pembangkit listrik, maupun sebagai bagian dari sistem alam danau.
Danau Maninjau juga dikenal sebagai habitat ikan-ikan endemik yang hidup di airnya. Salah satu yang paling terkenal adalah ikan rinuak, ikan kecil yang menjadi kuliner khas masyarakat Maninjau. Selain itu ada juga pensi, sejenis kerang kecil air tawar yang banyak diolah menjadi makanan tradisional di tepian danau. Secara administrasi, Danau Maninjau sepenuhnya berada di wilayah Kabupaten Agam. Danau ini termasuk ke dalam satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Tanjung Raya. Saat ini, Kecamatan Tanjung Raya terdiri dari 10 nagari, yaitu Tanjung Sani, Sungai Batang, Maninjau, Bayua, Duokoto, Paninjauan, Koto Gadang 6 Koto, Koto Kaciak, Koto Malintang, dan Dalko. Dalam pembagian adat lama, nagari-nagari di kawasan ini juga dikenal terbagi ke dalam wilayah 4 koto dan 6 koto. 4 koto terdiri dari Tanjung Sani, Sungai Batang, Maninjau, Bayua, dan Dalko. Sedangkan 2 koto, Paninjauan, Koto Gadang, Koto Kaciak, dan Koto Malintang termasuk ke dalam wilayah 6 koto. Walaupun Kecamatan Tanjung Raya memiliki 10 nagari, tidak semuanya langsung bersentuhan dengan tepian danau. Ada 8 nagari yang memiliki akses langsung ke pantai Danau Maninjau, yaitu Tanjung Sani, Sungai Batang, Maninjau, Bayua, Duokoto, Koto Gadang 6 Koto, Koto Kaciak, dan Koto Malintang. Di antara semuanya, nagari Tanjung Sani memiliki garis pantai terpanjang. Hampir sekitar 40% tepian Danau Maninjau berada di wilayah nagari ini. Karena itu, ketika orang melakukan perjalanan menyusuri jalan lingkar danau, bagian terpanjang berada di kawasan Nagari Tanjung Sani. Nagari-nagari di sekitar danau ini hidup dengan suasana yang khas. Rumah gadang berdiri di antara kebun dan sawah, surau-surau tua masih digunakan masyarakat, sementara danau tetap menjadi pusat kehidupan sehari-hari seperti sejak dahulu. Salah satu hal paling menarik dari Danau Maninjau adalah jalan lingkar danaunya. Jalan ini memutari hampir seluruh tepian danau, membuat perjalanan terasa seperti menyusuri sebuah dunia yang tenang di tengah perbukitan hijau. Danau Maninjau juga dikenal sebagai tempat lahir tokoh-tokoh besar nasional. Di kawasan ini lahir diantaranya Hajah Rangkayo Rasuna Said, Buya Hamka, dan Nur Sultan Iskandar. Nama-nama besar itu menjadikan Maninjau bukan hanya penting secara alam, tetapi juga dalam sejarah intelektual Minangkabau dan Indonesia. Beberapa kawasan wisata yang cukup dikenal di tepian danau antara lain Muko Muko di Nagari Koto Malintang dan Linggai Park di Nagari Duokoto. Selain panorama danau, pengunjung juga bisa menikmati perkampungan adat, rumah gadang tua, serta masjid-masjid indah yang berdiri di tepian air dan kaki perbukitan. Danau Maninjau bukan hanya danau yang lahir dari letusan Gunung Purba. Ia adalah ruang hidup yang menyimpan cerita tentang alam, manusia, adat, dan perjalanan panjang masyarakat Minangkabau. Dan mungkin siapapun yang pernah menyusuri jalan Salingka Danau ini akan mengerti kenapa Maninjau selalu membuat orang ingin kembali lagi. Kalau Sanak pernah berkunjung ke Danau Maninjau atau punya cerita tentang nagari di Salingka Danau ini, tuliskan di kolom komentar. Karena setiap sudut Maninjau selalu punya cerita yang menarik untuk dibagikan. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.